Kita ke informasi lain, saudara. Belakangan petani tembakau meringis karena harga tembakau yang terlalu murah. Bahkan banyak hasil panen tembakau petani tidak laku dijual. Misalnya para petani tembakau di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang terpaksa gigit jari saat musim panen. Tembakau mereka banyak yang tidak laku. Sebagian besar petani bahkan membiarkan tembakau mereka membusuk di ladang dengan perhitungan ongkos panen akan lebih mahal daripada hasil jual tembakau. Para pedagang yang menyerap tembakau petani hanya membeli tembakau jenis super dengan harga Rp15.000 per kilogram atau jauh lebih rendah dibandingkan masa panen sebelumnya. Tidak ada harganya ini. Sebabnya? Ya tidak ada yang beli ya. Ini berapa per kilonya sekarang? Per kilonya tidak ada yang beli. Terus ruginya gimana? Ya ruginya ya tidak ada yang beli ini. Ya, lantas separah apa sebenarnya penurunan harga tembakau petani? Kita terhubung dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Parmuji. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Mbak. Oke. Ya. Pak Agus, pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya sudah berapa lama terjadi penurunan harga tembakau ini? Lalu kemudian kalau kita sandingkan dengan masa panen sebelumnya, sejauh apa sih range harganya turun gitu? Oke, Mbak. Makasih atas wawancara malam ini sehingga kami bisa menyampaikan ke pemerintah bahwa pada musim tahun ini memang di awal sudah terjadi tidak ada menggeliatnya pembelian dari semua industri yang ada di Indonesia. Jadi faktor yang pertama, kami sadar musim agak sedikit kurang bersahabat terhadap petani tembakau. Akan tetapi itu bukan menjadi salah satu faktor yang utama. Faktor yang utama adalah kebijakan pemerintah yang sampai saat ini belum memayungi kondisi pertanian tembakau yang ada di Indonesia. Yang kedua memang tembakau tidak lepas dari regulasi. Sebagai contoh, tahun 2020 ini, ketika kita bercermin pada tahun 2019, di September pertengahan, Ibu Menkyu mengumumkan kenaikan cukai tahun 2020 dengan besaran 23%. Di tahun 2019, pertengahan September, pada musim panen, harga langsung langsung turun. Padahal di awal sudah melejit. Nah, di tahun ini, karena dampak dari kenaikan cukai yang menjadi alasan dari industri, karena mereka harus menjual dari produknya ada penurunan, sehingga penyerapannya mempengaruhi terhadap penyerapan tembakau yang ada di tingkat nasional ini, yang di tingkat lokal. Oh, berarti maksudnya Pak Agus, apakah ini minimnya penyerapan dari industri rokok itu lebih karena masalah COVID atau memang karena masalah kenaikan cukai? Yang kedua, karena pandemi ini, pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini kami sadar taat akan protokol kesehatan, penyerapannya agak melambat tidak apa-apa, tetapi paling tidak harga itu tidak terlalu jatuh. Ini sepanjang sejarah kami menanam tembakau paling jatuh pada saat ini karena faktor pandemi. Yang kedua karena kenaikan cukai tahun 2020 dan rencana kenaikan cukai tahun 2021 itu juga menjadi pengaruh. Yang ketiga, importasi tembakau sampai saat ini belum diatur oleh pemerintah. Sehingga apapun jenis pertaniannya termasuk petani tembakau ketika importasi ini kerannya dibiarkan longgar, maka juga akan menggerus tentang produksi nasional. Nah, yang keempat, pemerintah sendiri, kami sekarang ini tidak membutuhkan kehadiran pemerintah. Tapi kami membutuhkan peran serta, peran nyata, peran pasti dari pemerintah sebagai wasit atau sebagai referee. Peran nyatanya seperti apa Pak Agus maksudnya? Peran pemerintah yang pertama bagaimana pemerintah pada permasalahan di awal tentang harga ini, pemerintah memediasi. Artinya pemerintah bukan sepotong-potong, tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan itu sebagai pemegang pendapatan terbanyak dari kontribusi cukai ini, bagaimana bisa memediasi terhadap industri. Artinya mereka maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya mediasi terhadap industri itu dalam hal peraturan seperti apa? Apakah masalah cukai misalnya? Peraturan bagaimana yang pertama bisa menolong petani. Apa yang diharapkan, apa yang diminta oleh industri agar petani bisa tertolong. Seperti apa Pak? Mungkin bisa didetailkan, rinci. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya begini, selama ini kan regulasi ada di tingkat kementerian, sepotong-sepotong, ya kan. Nah, kalau untuk mengatasi masalah yang paling awal ini, menurut hemat kami, yang bisa menyelesaikan adalah Kementerian Keuangan. Di situ ada Ibu Menkyu, kemudian ada BKF. Dalam hal program apa? Dalam hal yang pertama, bertanya terhadap industri. Dan Cukai maksudnya, Pak? Ya, bagaimana industri bisa menolong petani? Apa yang diharapkan industri oleh pemerintah? Gitu kan. Misalkan juga tidak naik, oke nggak apa-apa, tapi petani tolong diberi pertolongan, kemudian diberi harga yang pantas, gitu kan. Nah, harapannya seperti itu. Oh, jadi di sini maksud Pak Agus menilai bahwa ketika ada kebijakan cukai rokok naik, tapi kemudian tidak memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap petani gitu. Ya, karena fenomena di pertembakuan beda dengan fenomena budidaya pertanian yang lain. Di pertembakuan ini, ketika harga rokok naik, bahan bakunya akan turun. Lalu di pertanian yang lain, harga jualnya naik, bahan bakunya naik. Nah, ini yang harus fenomena ini yang harus dipecahkan oleh pemerintah. Yang itu sebagai wasit atau penengah agar petaninya bisa tertolong. Artinya rencana pemerintah yang nanti tahun depan juga akan kembali menaikkan cukai rokok itu akan kembali memberatkan begitu, menambah beban bagi petani. Menambah beban. Sekarang dengan adanya kenaikan cukai yang sudah terjadi 23% ini, kami yang di hilirnya dihajar oleh harga yang tidak pasti ini. Yang kedua, rencana tahun depan akan berpengaruh terhadap pembelian saat ini juga. Nah, artinya harapannya Kementerian Keuangan bisa bersedekah kebijakan terhadap industri hasil tembakau yang di situ memang rangkaiannya ada petani tembakau. Oke. Memang, ya. Yang kedua, bagaimana importasi tembakau ini diatur karena selama ini dibiarkan sangat liar. Itu. Ini sudah disampaikan kepada pemerintah masukan dari asosiasi, Pak. Pertanyaan terakhir ini. Kami bukan hanya menyampaikan, hampir setiap bulan kami mengirim surat lintas kementerian ke Kementerian Keuangan. Responnya gimana? Kemudian ke Pak Presiden juga kami sampaikan. Karena petani tembakau adalah loyalis dari Pak Presiden juga. Selama ini belum ada respon yang bisa memayungi tentang kebijakan ini. Yang kedua memang pengaturan importasi tembakau ini sudah dibuat tapi sampai saat ini masih dalam tahap revisi terus. Dengan revisinya ini kemungkinan apa yang menjadi harapan kami pasal saktinya akan hilang sehingga kami masa depannya juga terancam. Yang terakhir Pak, yang perlu kami sampaikan sebagai pemerintah mendengar bahwa pandemi ini jangan digunakan kesempatan untuk membuat kebijakan yang menghancurkan budaya ekonomi sektor pertembakauan. Yang kedua, bahwa ekonomi pertembakauan bukan ekonomi kapitalis, tetapi ekonomi kerakyatan. Ini yang perlu dicatat oleh penentu kebijakan yang ada di pusat. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Semoga nanti akan ada solusi karena bagaimanapun para petani tembakau itu butuh makan ya. Mereka terutama untuk daerah-daerah yang mengandalkan tembakau ini membutuhkan pemasukan begitu. Hancur. Oke. Harga cabai hancur, harga ini hancur, tinggal tembakau aja. Oke, baik. Kita tunggu nanti respon dari pemerintah. Semoga mendapat titik tengahnya. Terima kasih Pak Agus telah bergabung di Berita Utama.